Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'innya, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat syafaatul utsman nanti di akhir kiamat. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah fikih muamalah, yang mana mudah-mudahan selalu ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya serta sehat walafiat jasmani dan rohaninya. Dan teman-teman semuanya, teman-teman Fakultas Ekonomi Syariah STI Al-Jawami yang saya hormati dan yang saya cintai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irman Nurjaman dari Fakultas Ekonomi Syariah kelas non reguler. Di kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan materi yang membahas tentang definisi dan dasar hukum jual beli. Apa sih itu jual beli? Nah, jual beli mempunyai arti yang sangat luas ya. Kata jual beli sendiri dapat diartikan secara istilah maupun bahasa, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Jual beli dalam bahasa Arab, jual beli disebut dengan bai'un, merupakan bentuk kata dari ba'a yabi'u bai'an, yang artinya menjual, sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan kata syara'a, yaitu bentuk kata benda dari kata syaraya ya, yang artinya membeli. Namun pada umumnya kata-kata tersebut sudah mencakup keduanya. Dengan demikian kata bai'un yang berarti jual dan sekaligus dapat berarti beli, menurut bahasa, jual beli berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang tersebut. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah tukar menukar barang yang berharga, yang ada nilainya, yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan dilakukan dengan ijab qabul. Menurut Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, jual beli ialah memberikan hak milik terhadap benda yang menilai harta dengan jalan pertukaran serta mendapatkan izin syara, atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta. Menurut Asy-Syaikh Sabiq, jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka, atau memindahkan milik dengan ganti menurut cara yang diizinkan oleh agama atau dengan cara yang dapat dibenarkan. Menurut ulama Malikiyah, jual beli ada yang berarti khusus dan ada juga yang berarti umum. Jual beli yang berarti khusus adalah suatu perikatan, tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti yang umum adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik. Penukarannya bukan emas dan bukan juga perak. Bendanya dapat direalisir dan ada seketika gitu.
tidak merupakan utang, baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak. Barang yang sudah diketahui sifat-sifat atau sudah diketahui terlebih dahulu. Menurut Hasbi Asy-Syidik, jual beli adalah akad yang berdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap. Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama fikih tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yang dalam pelaksanaannya bertransaksi dan dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan si pembeli. Penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya, yaitu maupun berupa uang atau barang lagi kepada si penjual. Agama merupakan salah satu ajaran yang mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Dalam hidup beragama ada dasar-dasar yang menjadi landasan atau suatu tuntunan bagi umatnya. Seperti halnya dalam jual beli, sebagian besar para ulama memperbolehkan jual beli tersebut. Akan tetapi harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Adapun yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam agama Islam adalah sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ke 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Dalam firman Allah yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'idatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu illallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Lantaran tekanan penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu semua dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dalam mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil dosa, mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dalam firman Allah yang berikutnya dalam surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum
wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Menurut ijma ulama, telah sepakat memperbolehkan jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Dalil-dalil tersebut di atas merupakan dasar atau landasan atau pondasi bagi umat Islam untuk melakukan perdagangan para pelaku jual beli itu sendiri. Dengan adanya dalil tersebut, proses transaksi jual beli amatlah lebih terarah kepada perdagangan yang islami, yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma ataupun etika yang berlaku dalam dunia bisnis Islam. Selain itu, agar pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi terhindar dari praktik jual beli yang menimbulkan riba. Sekarang kita membahas rukun dan syarat jual beli. Jual beli selain dasar hukum yang memperbolehkannya, ada pula rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli agar dapat terlaksana dengan sempurna. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab, yaitu ungkapan membeli dari si pembeli, dan qabul, ungkapan penjual dari si penjual, atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menurut rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak atau melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan. Jadi sulit untuk ditebak ya, gitu. Karena yang tahu isi hati manusia itu ikhlas atau tidaknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak ya. Indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak, indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli boleh tergambar dalam ijab qabul atau cara saling memberikan barang dan harga barang. Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada 3, yaitu yang kesatu ada aqidain, artinya adalah 2 orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua ada ma'qud alaih, artinya barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang. Yang ketiga ada syigot, artinya adalah ijab qabul. Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah di atas. Sementara ulama ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah. Dari penjelasan di atas nampak jelas para ulama sepakat bahwa syigot atau ijab dan qabul termasuk ke dalam rukun jual beli. Hal ini karena syigot termasuk ke dalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada aqidain dan ma'qud alaih. Tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat lafzi. Ulama yang tidak menjadikan aqidain
sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabiyah. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menjadikan akidain dan maqud alaih itu sebagai rukun, maka tidak disebutkan dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Menurut penulis Syigot, akidain dan maqud alaih lebih tepat disebut rukun dalam jual beli, seperti yang dikemukakan oleh Malikiyah dan ulama dan Syafi'iyah, karena ketiganya merupakan unsur pokok dalam jual beli yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun selain itu ketiganya praktik jual beli tidak akan terlaksana, walaupun dalam situasi tertentu bisa saja, misalnya maqud alaih tidak ada di tempat, tetapi hal itu bukan berarti sama sekali tidak ada, melainkan belum ada gitu. Seperti dalam akad jual beli pesanan, menurut para ulama syarat maqud alaih itu harus ada di tempat dan bisa diserah terimakan ketika akad berlangsung. Namun dalam akad jual beli salam tidak demikian. Oleh karena itu para ulama memandang bahwa hukum kebolehan akad jual beli selama salam ini berdasarkan istihsan, sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat dan lazim dilakukan. Nah, di sini adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah yang ke-1, penjual dan pembeli, yaitu seseorang yang melakukan jual beli. Penjual adalah orang yang menawarkan atau menjual barang yang ia miliki, sedangkan pembeli adalah seseorang yang menginginkan suatu barang yang dimiliki orang lain yang diperjualbelikannya. Adapun syarat penjual dan pembeli adalah sebagai berikut. Yang ke-1, berakal ya. Orang yang gila atau bodoh itu tidak sah jual belinya. Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli, hendaklah memiliki akal pikiran yang sehat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tutus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan kedua ada dengan kehendak sendiri, jadi bukan unsur pemaksaan, dengan niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh tukaran hak milik orang lain, harus diciptakan dalam arti suka sama suka, sebagaimana telah diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali suka di antara suka ya antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Syarat yang ketiga adalah bukan pemborosan ya. Bagi para pihak dalam dapat menjaga hak miliknya sebagai
mana dirinya memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum sendiri bagi yang masih perwalian, seperti karena harta yang dimiliki ada dalam keadaan mubazir bagi dirinya dan berada di tangan walinya. Syarat tersebut di atas dapat menjadi garis besar bagi pihak yang hendak melakukan transaksi jual beli. Adanya syarat bagi pihak penjual maupun pihak pembeli agar bahwa proses transaksi jual beli sesuai dengan syarat, maka orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pembeli tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli agar tidak merusak salah satu syarat dalam jual beli. Sekarang kita akan membahas uang dan benda yang dibeli. Uang itu merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk membeli sesuatu barang yang seseorang diinginkan, yang oleh kita diinginkan. Benda yang dibeli merupakan suatu barang yang dimiliki oleh seorang penjual. Adapun syarat dari uang dan benda yang dibeli adalah yang pertama suci. Kalau najis itu tidak sah untuk dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikannya. Barang yang diperjualbelikan haruslah suci dan dari najis besar maupun kecil, dan tidak memperbolehkan uang sebagai barang yang diperjualbelikan karena uang merupakan salah satu alat pembayaran yang sah. Yang kedua, ada manfaat dari barang yang diperjualbelikannya menurut syarat. Barang yang diperjualbelikan dapat bermanfaat terhadap orang yang hendak membelinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 27. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridul ladina yattabi'una syahawati antamilu mailan 'azima. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang keempat adalah jangan ditaklikan. Artinya yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal yang lain. Yang keempat ada tidak dibatasi waktunya. Jadi barangnya itu barang yang diperjualbelikannya itu tidak dibatasi dalam kurun waktu tertentu. Yang kelima, ada keadaan barang yang diperjualbelikan itu diserah terimakan kapanpun kepada pembeli, baik cepat maupun lambat. Yang keenam, keadaan barang